Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rumah Tradisional Joglo akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Langsung saja, perkembangan rumah tradisional Jawa. Suku Jawa merupakan suku yang membuat rumah joglo pertama. Suku ini mendiami Pulau Jawa, daerah tengah dan timur. Sebelum adanya pembagian wilayah seperti sekarang ini, pusat kebudayaan suku Jawa semula berpusat di Surakarta. Tetapi dengan terjadinya perjanjian Giyanti tahun 1755, pusat kebudayaan Jawa berpusat di dua tempat, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Bangunan joglo adalah rumah adat di Jawa Tengah yang merupakan interpretasi arsitektur Jawa yang mencerminkan ketenangan dan hadir di antara bangunan-bangunan yang beraneka ragam di Pulau Jawa. Interpretasi ini memiliki ciri pada konstruksi bangunan yang kokoh dan memiliki karakteristik tersendiri pada masing-masing jenisnya dan bentuknya. Rumah joglo pada umumnya hanya dimiliki oleh mereka yang mampu atau kalangan kerajaan. Hal ini dikarenakan rumah joglo butuh bahan lebih banyak dan mahal ketimbang rumah bentuk lain. Masyarakat Jawa zaman dulu menganggap bahwa rumah joglo tidak boleh dimiliki oleh sembarangan orang, tapi hanya diperkenankan bagi kaum bangsawan, raja dan pangeran, serta mereka yang terhormat dan terpandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albi Kurniawan, Stamuk F221 19010. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis rumah joglo. Yang pertama, rumah joglo Kepuhan Limasan. Rumah ini memakai uleng ganda, sudut pandang lebih panjang dan andet agak pendek, sehingga empyak atau atap berujung lebih panjang. Yang kedua, rumah joglo Kepuhan Lawakan, ialah rumah joglo tanpa memakai geganja. Atap berujung agak tegak sehingga kelihatan tinggi. Yang ketiga, rumah joglo Jempongan, merupakan joglo yang memakai dua buah pengeret dengan denah bujur sangkar. Yang keempat, rumah joglo Pengrawit, disebut rumah joglo Pengrawit karena memakai lambang gantung, atap beronjong merenggang dari atap penanggap. Atap emper merenggang dari atap penanggap, tiap sudut diberi tiang bentung tertancap pada sudut. Tumpang 5 buah memakai singgup dan geganja. Yang kelima, rumah joglo Ceblokan, merupakan rumah yang memakai saka pendem. Terdapat bagian tiang sebelah bawah terpendam. Rumah bentuk ini terkadang tidak memakai sunduk. Yang keenam, rumah joglo Apitan, rumah joglo dengan empyak beronjong lebih tinggi karena pengeret lebih pendek. Bentuk rumah ini kelihatan kecil tetapi langsing. Yang ketujuh, rumah joglo Lambong Sari, rumah joglo yang memakai lembang sari tanpa empyak emper dengan tumpung sari 5 tingkat, uleng ganda dan godegan. Yang ke-8, rumah joglo Apitan, rumah joglo atau rumah joglo Trajumas, ialah rumah joglo yang memakai 3 buah pengeret, 3 atau 5 buah tumpang dan 4 empyak atau atap. Yang ke-9, rumah joglo Samartinandu, rumah joglo yang memakai 2 buah pengeret dan 2 buah tiang saka guru di antara 2 buah pengeret. Biasanya 2 buah tiang tadi diganti dengan tembok sambungan dari beteng. Kebanyakan rumah bentuk dipakai sebagai regol atau gapura. Yang ke-10, rumah joglo Hageng atau besar, hampir sama dengan rumah joglo Pengrawit tetapi ukuran lebih rendah dan ditambah atap yang disebut peningrat dan ditambah teratak keliling. Yang ke-11, rumah joglo Mangkurat, pada dasarnya sama dengan joglo Pengrawit tetapi lebih tinggi dan cara menyambung atap penanggap dengan penifih. Yang ke-12, rumah joglo Wanta Apitan,
Rumah joglo memakai 5 buah tumpang, singgup, dan takir lumajang. Biasanya rumah bentuk ini kelihatannya langsing. Sekian dari apa jenis-jenis rumah joglo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola dan arah orientasi. Arah timur ini ditempatkan oleh Batara Sang Hyang Mahadewa. Mahadewa adalah raja dari seluruh dewa dan merupakan asal dari segala kehidupan di dunia ini. Dewa ini mempunyai sinar putih yang merupakan kumpulan dari segala macam sinar dan melambangkan sumber kehidupan sehingga dianggap sebagai pelindung seluruh umat. Arah barat ditempatkan oleh Batara Sang Hyang Yamadipati. Dewa ini terkenal sebagai pencabut nyawa. Dewa Yamadipati melambangkan umur yang tidak panjang. Sinar dewa ini kuning, melambangkan bahaya. Oleh karena itu, hampir tidak ada rumah tradisional menghadap ke arah barat. Arah utara ditempatkan oleh Dewa Sang Hyang Batara Wisnu. Dewa yang terkenal sebagai dewa pemelihara. Dewa ini terkenal sebagai dewa pemelihara, dewa penolong segala kesulitan. Dewa Wisnu ini bersinar warna hitam, cemani yang melambangkan kejujuran, suka menolong, bijaksana, dan tabah dalam menghadapi masalah. Dalam cerita pewayangan, dewa ini memiliki dan menjelma sebagai Kresna, pemilik bunga Wijaya Kusma yang berkhasiat dapat menyembuhkan segala penyakit, menghidupkan kembali orang yang sudah mati sebelum masanya, dan memiliki senjata cakra untuk membasmi angkara, murka, dan kejahatan. Oleh karena itu, masyarakat percaya bahwa rumah yang menghadap ke utara penghuninya akan selalu dipelihara atau dilindungi kehidupannya dari mara bahaya. Arah selatan. Masyarakat tradisional percaya bahwa kehidupan di Laut Selatan atau Samudra Hindia dikuasai oleh Ratu Nyai Roro Kidul. Untuk menghormati ratu tersebut, maka masyarakat tradisional membangun rumahnya menghadap ke arah selatan atau Samudra Hindia. Selain bertujuan untuk menghindari murka akibat kutukan Ratu Nyai Roro Kidul itu. Bentuk rumah adat joglo. Secara umum, bentuk sebuah joglo adalah bujur sangkar yang mempunyai 4 buah tiang pokok di tengah peruangannya yang disebut sakaguru. Sakaguru berfungsi untuk menopang belandar tumpang sari yang bersusun ke atas. Semakin ke atas, semakin melebar dan biasanya berjumlah ganjil serta diukir. Ukiran pada tumpang sari ini menandakan status sosial pemilikannya. Hampir keseluruhan material rumah joglo terbuat dari kayu. Kayu yang digunakan pun adalah kayu jati. Penggunaan kayu inilah yang membuat status pemilikan rumah joglo dianggap tinggi, karena harga kayu ini terbilang cukup mahal. Struktur rumah adat joglo. Konstruksi atap joglo ditopang oleh sokoguru atau tiang utama. Joglo merupakan rumah tradisional Jawa, khususnya Jawa Tengah, yang umumnya terbuat dari kayu jati. Istilah joglo mengacu pada bentuk atapnya. Mengambil filosofis bentuk sebuah gunung, pada mulanya filosofis bentuk gunung tersebut diberi nama atap tajuk, tapi kemudian berkembang menjadi atap joglo atau juglo. Dalam kehidupan manusia Jawa, gunung sering dipakai sebagai idea bentuk yang dituangkan dalam berbagai simbol, khususnya untuk simbol-simbol yang berkenaan dengan sesuatu yang sakral. Hal ini karena adanya pengaruh kuat keyakinan bahwa gunung atau tempat yang tinggi adalah tempat yang dianggap suci dan tempat tinggal para dewa. Umpak, sokoguru, sunduk, sundukili, pengeret, belandar. Tumpang sari merupakan susunan balok bertingkat pada bangunan joglo. Secara struktural berfungsi sebagai penopang atap joglo, sedangkan fungsi arsitektural merupakan bagian dari langit-langit utama struktur rongrongan atau umpak sokoguru. Suku Belandar.
Tumpang sari ditompang langsung oleh balok belandar dari pengeret. Biasanya tumpang sari dipenuhi oleh ukiran yang sangat indah dan merupakan center point bagi interior bangunan joglo. Menurut naskah Kaurukalang, konfigurasi belandar pengeret inilah yang menjadi patokan, acuan, rujukan bagi perhitungan struktur keseluruhan joglo. Semua ukuran dan dimensi struktur serta bangunan mengacu pada ukuran dan dimensi belandar pengeret tersebut. Berdasarkan standar perhitungan tersebut yang disebut sebagai petungan, rumah joglo memiliki struktur utama berupa struktur rorongan yang terdiri dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan ornamen pada rumah tradisional joglo. Ornamen pada bangunan joglo banyak mengandung makna dan simbolis. Ornamen ini bermacam ragamnya, misalnya gunungan, lunglungan, wajikan, patran, bayu tetes, banaspati, dan lain sebagainya. Gunungan atau kayon atau kekayon gunungan adalah simbol dari jagat raya. Puncaknya adalah lambang keagungan dan keesaan. Bentuk simbol ini memang menyerupai gunung, seperti yang sering dipakai dalam wayang kulit. Dalam prakteknya, orang-orang Jawa memasang motif gunungan di rumah mereka sebagai pengharapan akan adanya ketentraman dan lingkungan Tuhan dalam rumah tersebut. Lunglungan sesuai dengan arti harafiah kata lung sendiri yang berarti batang tumbuhan yang masih muda. Simbol ini berupa tangkai, buah, bunga, dan daun yang distilir. Jenis tumbuhan yang sering digunakan adalah tumbuhan teratai, kluwi, melati, beringin, buah keben, dan sebagainya. Simbol ini melambangkan kesuburan sebagai sumber penghidupan di muka bumi. Wajikan berasal dari kata wajik, yaitu sejenis makanan sejenis makanan dari beras ketan yang dicampur gula kelapa. Sesuai dengan namanya, wajikan berupa bentukan belah ketupat yang di tengahnya terdapat stilasi bunga. Patran berbentuk seperti daun yang disusun berderet-deret. Biasanya patran ditempatkan di bagian bangunan yang sempit dan panjang. Banyu tetes. Ornamen ini biasa diletakkan bersamaan dengan patran. Sesuai dengan namanya, ornamen ini menggambarkan tetesan air hujan dari pinggiran atap tritisan yang berkilau-kilau memantulkan sinar matahari. Banaspati atau kala atau kemamang, ragam hias berbentuk wajah hantu atau raksasa. Banaspati ini melambangkan raksasa yang akan menelan atau memakan segala sesuatu yang jahat yang hendak masuk ke dalam rumah. Karenanya ragam hias ini biasa ditempatkan di bagian depan bangunan seperti pagar, gerbang, atau pintu masuk. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.